Apakah perlu sebelum kita membuka Facebook, kita berdoa terlebih dahulu? Apakah perlu kita sebelum main game online, kita berdoa terlebih dahulu? Apakah pernah sebelum membuka internet, sebelum membuka HP atau laptop, kita berdoa terlebih dahulu? Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Ini merupakan doa saya yang ke-34, video saya yang ke-34. Kita membahas tentang doa untuk pengguna internet, medsos, dan game online. Baik, di video saya sebelumnya, kalau kalian masih ingat, itu kita membahas tentang doa permohonan untuk menjadi seorang musisi atau artis. Kita berdoa bersama dengan kita berdoa bersama dengan Santa Pelindung, yaitu Santa Cecilia. Nah, kali ini, apakah perlu Bapak Ibu membuka HP, browsing sesuatu harus berdoa terlebih dahulu? Silakan jawab sendiri. Apakah kamu membuat orang lain bahagia ketika menggunakan internet? Kamu men-share doa-doa, memberi lowongan kerja, menjual barang, edukasi, tutorial yang bermanfaat, atau kamu menyalahgunakan internet maksudnya, atau kamu menyalahgunakan medsos, menyalahgunakan TikTok, atau kamu biasa membuat sesuatu yang vulgar, menunjukkan sesuatu kepada orang lain yang negatif. Itu tergantung pada kalian sendiri Bapak Ibu ya. Silakan jawab sendiri. Ada kisah nyata seorang anak yang berumur 3 tahun yang bernama yaitu Carlo Acutis. Namanya adalah Carlo Acutis. Ia mulai berminat mengunjungi gereja di Milan dan itu di usianya yaitu 3 tahun. 3 tahun ya. Ia berminat untuk mengunjungi gereja di Milan. Dan di usianya yang ke-7 tahun, ia sudah menerima komuni pertama. Atau istilah di Indonesia bagian timur, sambut baru ya. Sambut baru itu di usia 7 tahun. Cepat banget ya. Kok udah bisa ya. Jadi, yang seharusnya di gereja Katolik itu harus berumur 12-14 tahun baru boleh menerima komuni pertama. Karena belajarlah terlebih dahulu tentang agama. Belajar dulu dasar doa-doa dasar dan setelah sudah mahir, kalau ada yang lulus dari belajar itu baru bisa. Karena menurut peraturan Konsili Lateran tahun 1215, itu harus umur 12-14 tahun ya di gereja Katolik itu berlaku. Jadi Carlo itu ia mempunyai cinta yang sangat khusus pada Tuhan Yesus. Cintanya yang begitu besar Bapak Ibu. Jadi ia juga rajin sekali berdoa rosario tak henti-hentinya hari demi hari. Tanpa putus dengan rosario. Ya. Jadi itulah kelebihan. Dan yang lebih hebat lagi, ia belajar coding ia belajar dari internet, itu dia belajar sejak ia sekolah dasar. Yang seharusnya materi buku sains coding itu untuk mahasiswa bukan anak SD ya. Ia sangat pandai mengedit video animasi. Pandai, memang luar biasa. Ia juga ahli dalam membuat program. Ya, program gereja, program katalog bagi mereka yang mengalami mujizat. Ia yang membuatnya programnya. Terus internet dia tuh untuk mengevangelisasi internet. Dan ia menangani berbagai macam organisasi penting, organisasi gereja Katolik. Itu anak kecil
Sudah sepandai itu. Dia benar-benar menggunakan internet itu ke hal yang positif dan berevangelisasi. Mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Tuhan Yesus. Memberitahukan Tuhan Yesus kepada orang-orang melalui internet. Ia menjadi ahli internet. Luar biasa. Jadi, Carlo Acutis ini benar-benar menggunakan internetnya untuk pelayanan Tuhan dan berbicara tentang Tuhan Yesus di internet. Ini contoh ya, contoh untuk putra-putri kita saat ini. Jadi buat untuk hal yang penting, hal yang positif, itu sudah dicontohkan oleh Carlo ya. Jadi ia dijemput Tuhan itu di usianya yang ke-15 tahun. Ia terserang sakit leukemia. Dan ia mengatakan penderitaannya itu dipersembahkan bagi Tuhan Yesus dan bagi gereja Kristen. Itu, penderitaannya itu dipersembahkan buat gereja Kristen, gereja Katolik. Terus bagaimana dengan mujizatnya? Setelah ia meninggal, mujizat Carlo pun berdatangan. Sebelum meninggal juga ia pernah menyembuhkan seorang ibu tetangganya yang sakit kanker payudara, itu melalui doanya sembuh seketika. Itu mujizat sebelum meninggal. Setelah meninggal, ada seorang anak yang bernama Mateus, asal dari Brasil. Anak itu menderita pankreas anuar. Pankreas anuar itu penyakit yang dideritanya sejak lahir yang sulit disembuhkan. Berbagai macam cara pengobatan, dokter medis berbentuk apapun tidak bisa mengobati sakitnya. Karena sakit parahnya dari lahir. Jadi itu, dari lahir ia terkena sakit. Dan makanan yang ia makan, yang Mateus tadi makan, itu tidak bisa disimpan di perut. Tak bisa simpan di perut. Bisanya hanya dimuntahkan lagi di mulut. Ketika makan, ya muntah lagi langsung. Ketika makan, muntah lagi dari mulut. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ibunya memohon agar didoakan oleh Carlo Acutis tadi. Dan Mateus anaknya di saat itu memegang baju kaosnya Carlo Acutis. Ya. Mujizat pun terjadi, Bapak Ibu. Mujizat pun terjadi. Mateus, anak kecil tadi, langsung sehat dan sembuh seketika saat itu juga. Ibunya yang memohon agar didoakan oleh Santo Carlo Acutis tadi. Anak itu hanya memegang bajunya, sembuh seketika. Sembuh seketika, tidak datang-datang lagi sakitnya. Luar biasa. Ia pulang ke rumah dan meminta mamanya masak menu kesukaannya. Makanan yang selama ini ia suka, terus dimakan, dimuntahkan kembali di mulut. Nah, setelah ia makan berbagai macam makanan, ia tidak pernah muntah lagi. Mateus sembuh total. Luar biasa Bapak Ibu. Carlo Acutis adalah seorang remaja yang punya misi, arti, dan panggilan pelayanan. Ia suka menolong orang miskin, orang pinggiran. Ia membeli kantong-kantong untuk orang sakit, kantong-kantong mayat untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan ia sangat banyak berbuat baik ketika ia masih hidup. Luar biasa. Ia dijuluki Santo Milenial pertama Gereja Katolik sebagai Santo Pelindung Internet. Bapak Ibu, itu julukan ya, bukan dikanonisasi. Belum dikanonisasi karena Kardinal dan Paus masih menunggu mujizat berikutnya. Ya. Jadi sekarang masih beato ya, belum santo, tetapi semua orang sudah menjulukinya sebagai santo. Luar biasa karena terkenal tentang kebaikannya. Dan itu nyata, belum lama ini loh, belum lama.
Kalau yang tahu tentang Carlo Acutis itu beberapa tahun lalu masih hidup, sekarang udah beato, ya, udah menjadi orang suci, luar biasa. Jadi dia dijuluki menjadi santo pelindung internet. Jadi Carlo Acutis itu lahir di London pada tanggal 3 Mei 1991. Masih sangat muda. Ya, masih sangat muda, dan ia meninggal pada tanggal 12 Oktober 2006. Berarti umurnya berapa? Umurnya adalah 15 tahun. Dan jenazah Carlo Acutis tadi masih utuh dan awet. Sampai hari ini masih senyum-senyum saja. Jadi pakai celana jeans atau levis warna biru dengan baju kaos garis-garis. Tangannya biasa seperti orang meninggal, tetapi wajahnya masih utuh, masih segar bugar, masih senyum sampai saat ini. Dengan berpakaian santai ya, yang dibuat di dalam peti kaca. Itu bukan diawetkan ya, memang masih utuh, luar biasa. Jadi jenazahnya itu memang tidak cacat sampai saat ini. Ini dikutip dari situs Catholic News Agency. Dan kabar gembira pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, ia menerima beatifikasi. Ia menerima beatifikasi dan diberi gelar Beato, yang artinya yang berbahagia ya. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh kardinal, Bapak Ibu, dilakukan oleh Kardinal Agostino Failin yang membacakan dekret dari Paus Fransiskus, dan pestanya kita rayakan pada tanggal 12 Oktober setiap tahunnya. Pesta yaitu Beato Carlo Acutis ya. Ingat itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti biasa jangan lupa ya, like, share, komen, dan jangan lupa yang ada lonceng di samping kanannya itu kalian tekan paling atas supaya dapat semua notifikasi dari saya. Waduh, panjang banget ya ceritanya. Ini tidak terlalu panjang, baru 12 menit, baru 13 menit. Ya. Jadi, memang ini apa adanya, tapi tidak semua saya ceritakan. Kalian bisa lihat di riwayat kudus orang Katolik ya, karena ini nanti akan menjadi santo yang paling muda. Ya, yang paling muda di tahun 2000-an. Itu nanti kita tunggu saja, beberapa mujizat lagi akan menjadi santo Carlo Acutis ya. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita berdoa bagi putra-putri kita, pengguna internet, medsos, ya, pengguna YouTube, supaya mereka menggunakan ke hal-hal positif yang berguna bagi banyak orang masa depannya dan masa depan banyak orang. Mari kita mengundang Tuhan Yesus agar hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak sendiri, kita bersama Beato Carlo Acutis. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Beato Carlo Acutis, hidupmu selama 15 tahun engkau mengisi waktumu dengan segala hal positif tentang pelayanan Tuhan melalui internet. Aku sangat menyadari bahwa harus segera memperbaiki hidupku dan aku akan membatasi kesenangan pribadiku di internet. Ya Beato Carlo Acutis, aku kadang bermain game hingga berjam-jam dan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Aku menggunakan internet sudah menjadi rutinitas, tapi lebih ke hal negatif yang hanya menambah dosa buat aku sampai lupa waktu, bahkan sampai pagi hari
Aku seperti orang kecanduan yang terjebak dalam kesenangan sesaat. Ya, Beato Carlo, ajarilah aku agar memahami kebahagiaan dengan mengutamakan Tuhan. Engkau adalah perantaran dari surga yang telah menyembuhkan Mateus yang sakit pankreas langka yang memohon mujizat darimu. Engkau membantu para tunawisma bahwa bahkan engkau menjadi relawan dapur umum di Milan. Doakanlah aku, doakanlah anakku, doakanlah istriku, doakanlah orang-orang terdekatku agar bisa menjadi teladan bagi para milenial dengan menyebarkan Injil dan hal-hal positif dari internet. Aku mohon sampaikanlah doaku ini kepada Putra Allah yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.